Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi gambar untuk kelas 12 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Di sini kita akan membahas tentang definisinya dari gambar itu sendiri. Definisi gambar secara umum yaitu sebuah perpaduan antara titik, garis, bidang, dan warna yang berguna untuk mencitrakan sesuatu. Contohnya gambar seperti apa? Misalnya kita membeli buku, di depan buku itu kan seperti ada gambar ya. Nah, gambar itu adalah gabungan dari titik, garis, dan bidang, dan juga terutama warna. Karena dengan adanya warna maka akan memberikan kesan yang menarik dari gambar itu sendiri. Dengan kata lain, jadi sebagai sebuah tampilan suatu objek dalam media gambar, sehingga dapat simpulkan bahwa gambar merupakan sebuah karya. Ini untuk dua dimensi ya, karya dua dimensi yang menampilkan atau menciptakan suatu objek. Jadi kita akan menampilkan sesuatu kemudian diterjemahkan ke dalam gambar, dan gambar itu pasti harus lebih menarik ya, seperti apa yang kita inginkan yang si pembuat gambar, supaya orang yang melihat itu merasa oh ya bagus ya, ataupun merasa tertarik dengan apa yang kita gambar tersebut. Contohnya seperti komik, buku cerita, dan lain sebagainya. Khususnya komik, kalau kita membuat gambarnya apa adanya, dengan warna yang apa adanya, kemudian dengan gambar yang kurang bagus misalnya, itu tidak akan menarik orang-orang untuk membacanya ataupun melihat ceritanya seperti itu. Nah, di sini kita mempunyai dua jenis gambar di dunia desain grafis ini, yaitu vektor dan bitmap. Vektor adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis atau poligon. Kombinasi gambar jenis ini melalui proses rumus matematika khusus dalam pembuatan gambarnya. Contoh vektor apa coba? Contohnya adalah kartun misalnya. Misalnya kita akan membuat gambar kelinci misalnya, kita akan membuat gambar kelinci nih. Gambar kelinci ini berarti kita akan membuat proses, apa tuh maksud proses rumus matematikanya? Berarti kita ukur dong, kira-kira kepalanya seperti apa. Kan kalau kelinci telinganya panjang, berarti kita harus ukur kira-kira kalau kepalanya seperti ini, maka panjang telinganya seperti ini, supaya realistis, maksudnya supaya logis gitu ya. Jangan sampai kepalanya kecil kemudian telinganya terlalu panjang sebagainya, itu harus disesuaikan. Jadi kita seolah-olah itu menghitung, ada proses rumus matematikanya, jadi kita hitung, kita ukur dan sebagainya. Itu adalah vektor. Kita bisa melihat seperti itu ya. Jadi contohnya adalah kartun ataupun misalnya logo gitu kan ya. Nah, kalau bitmap adalah terbentuknya dari banyak titik dengan campuran warna di dalam grafis yang ada pada komputer. Jadi bitmap ini terbentuknya dari banyak titik. Semakin merapat titiknya, itu akan hasilnya akan semakin bagus. Contoh dari bitmap itu adalah foto. Ya, bisa kalian lihat kan, kalau foto itu semakin banyak titik yang terdapat di dalamnya, maka itu akan semakin bagus, semakin fokus fotonya, dan semakin real gitu ya. Kita akan bedakan antara vektor dan bitmap, atau antara kartun dan foto. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan grafis vektor. Kelebihan dari kartun ya. Gambar jenis objek vektor bisa diubah dalam bentuk dan ukuran tanpa harus menurunkan kualitas grafis. Jadi kalau kita akan membuat kelinci ya, misalnya kita akan membuat kartun kelinci. Jadi kelinci itu bisa diperbesar, diperkecil tanpa mempengaruhi warnanya ataupun kualitasnya. Tetap aja gambarnya bagus, kemudian misalnya warnanya cerah dan sebagainya. Kemudian proses membuat gambar dan edit gambar terbilang sangat mudah, maka akan terasa menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Coba kita bisa pikirkan ketika anak-anak akan disuruh membuat gambar. Ayo anak-anak, kita membuat gambar kelinci, pasti mereka akan sangat menyenangkan karena akan membuat kelinci dengan sesuai dengan imajinasinya. Jadi mengedit juga sangat mudah, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin kelincinya kecil, ada yang besar, mungkin ada yang kelinci gendut lah, ada yang kelinci kecil dan sebagainya, tergantung dari si yang membuat gambarnya. Jadi itu sangat menyenangkan. Kemudian diwarnai, bisa warna, mungkin ada yang warnanya putih, mungkin juga ada yang kuning, merah dan sebagainya, sesuai dengan imajinasi si orang yang membuat gambar tersebut. Kemudian hasil grafis vektor bisa di-print dengan kualitas terbaik dari printer. Jadi hasilnya apa yang kita inginkan, misalnya warna kuning, warna merah, ataupun warna pink misalnya dari kelinci tersebut, nanti hasilnya pun akan sama dan relatif kualitasnya bagus dari printer. Kemudian kapasitas penyimpan objek gambar vektor lebih efisien. Ini dalam arti penyimpanan itu sangat jadi ukuran filenya sangat kecil sekali. Jadi ibaratnya tidak terlalu menumpuk tidak membebani memori dari komputer atau laptop, ataupun tidak membebani dalam arti handphone misalnya. Jadi dengan ini sangat kecil sekali ukurannya. Oke, di sini ada kekurangan dari grafis vektor. Saat ingin mengkonversikan objek gambar vektor ke format gambar Python, hasilnya tidak bisa menampilkan vektor utama. Jadi intinya ketika misalkan gambar kartun, ketika kita dikonversi ke gambar bitmap atau menjadi foto, itu agak sulit karena memang tidak bisa menampilkan
sesuatu, apakah kita akan bisa gambar kelinci yang darinya kartun menjadi kelinci yang foto, itu memang tidak bisa dikonversikan secara langsung karena itu harus melalui beberapa tahapan gitu kan. Tahapan supaya ke gambar bitmap itu harus betul-betul real kelincinya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian grafis vektor yang tidak dapat menampilkan suatu gambar dan gradasi secara realistis atau senatural gambar umumnya. Nah itu, jadi ketika kita konversi dari misal gambar kartun kelinci menjadi gimana caranya supaya menjadi foto kelinci, itu nggak bisa karena tidak bisa memberikan kelinci yang betul-betul natural ataupun realistis. Paling jadi ujung-ujungnya tetap aja bahwa gambar kelinci itu yang berbentuk vektor ya paling komik atau paling kartun, tidak bisa menjadi foto. Itu adalah kekurangan dari grafis vektor. Kemudian kita masuk ke kelebihan grafis bitmap. Sini bisa memberi hasil objek gambar bitmap ke objek gambar vektor dengan sangat cepat dan mudah, sementara kualitas gambar bisa kita tentukan. Jadi kalau misalnya kita akan mengkonversi dari bitmap ke vektor itu akan mudah, ada aplikasinya. Seperti misalnya di HP kalian bisa cari nanti aplikasinya. Jadi kalau kita foto nih, dipoto kemudian kita konversikan menjadi bentuk komik ataupun bentuk kartun, itu sangat mudah sekali dan kualitasnya bisa kita atur-atur. Misalkan apakah kualitasnya pengen diburamkan, misal apakah memang harus lebih cenderung ke warna keijo-ijoan atau merah, itu ada di aplikasi untuk mengaturnya seperti itu akan lebih mudah. Kemudian pemberian efek khusus bisa dilakukan dengan mudah sehingga setiap orang bisa membuat objek tampilan sesuai keinginannya itu. Misalnya nih, kita ada foto, kemudian kita foto kita itu ternyata kita ada jerawatnya ya di pipi ya, kan kita nggak enak nih ngelihatnya. Itu bisa dihapus suatu aplikasi, makanya kita bisa memberikan efek khusus, apakah memutihkan kulit wajah misalnya ataupun menghilangkan jerawat di muka dan sebagainya, itu bisa menggunakan ada efek khususnya. Kemudian objek gambar bitmap bisa menangkap makna yang bentuk secara alami, betul. Jadi karena di sini foto, contohnya bitmap itu kan foto ya. Jadi kalau kita ingin menampilkan kita menjadi sesuatu yang real ya, kita foto, bukan dibuat kartun tetapi kita dipoto gitu ya, menggunakan menggunakan kamera. Jadi kita akan muncul bahwa itulah kita dengan serealnya kita. Misal kalau memang kita warna kulitnya putih ya nanti mungkin di fotonya putih, kalau misalkan hitam manis ya hitam manis, ataupun ada jerawatnya ya pasti ada jerawatnya muncul di foto tersebut itu tanpa editan ya, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kita akan masuk ke kekurangan grafis bitmap. Ketika memberi efek pada objek gambar bitmap dan mencetaknya, gambar akan menjadi pecah serta detailnya akan berkurang jika mencetaknya dengan resolusi yang lebih rendah ya. Jadi kalau misalnya kita akan mencetak ya, terus kita rubah resolusinya ke lebih rendah, itu akan pecah. Makanya karena kalau pecah itu, kalau kita resolusinya rendah itu bitmapnya memang dibuat seminimal mungkin, nanti akan menghasilkan fotonya tidak senatural atau sereal mungkin. Makanya ketika di print hasilnya tidak akan sebagus jika resolusinya kembali ke awal gitu ketika kita dipoto, kurang lebih seperti itu. Kemudian objek gambar bitmap sangat bermasalah saat diubah ukuran gitu. Jadi misalnya gambar yang ukuran yang kecil kemudian kita perbesar, kita ingin ditempel di wallpaper misalnya, itu akan mempengaruhi. Jadi nanti akan buram ataupun akan akan ngeblur gitu, gambarnya pecah. Karena itu akan mengurangi titik-titik dari atau dot-dot dari bitmap itu sendiri. Semakin diperbesar maka dotnya akan semakin melebar titiknya, itu akan menjadi semakin buram. Nah inilah. Nah kita terakhir itu perbedaan vektor dan bitmapnya. Jadi vektor itu terbentuk dari karya dan garis, ukuran file penyimpanan agak kecil ya, jadi relatif lebih kecil. Terus detail gambar tetap, jadi saat diperbesar atau diperkecil, dan kualitas tidak bergantung pada banyak piksel. Kalau bitmap terbentuk dari titik atau dot, jadi tergantung dari piksel. Semakin banyak piksel akan itu semakin nyata, semakin real, semakin bagus fotonya. Kemudian ukuran file penyimpanan relatif lebih besar. Detail gambar menjadi tidak jelas saat diperbesar. Jadi ketika foto diperbesar itu akan menjadi buram atau blur. Dan kualitas tergantung dari banyaknya piksel. Semakin banyaknya piksel akan semakin bagus, akan semakin real, akan semakin natural. Jadi itu adalah materi dari gambar ini, yaitu tentang vektor dan bitmap. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.